Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Kemarin kita membahas tentang mencari guru ya. Kemarin tentang mencari guru. Kali ini saya akan membahas tentang sikap atau apa ya? Ya, adab setelah menjadi guru. Nah, ini yang jarang dikupas ini, ya enggak? Kalau murid salah, ada yang tegur. Siapa yang tegur? Gurunya. Kalau guru salah, siapa yang tegur? Gak ada yang tegur. Ini yang susah nih. Makanya banyak orang setelah menjadi guru di situ kadang godaannya juga berat. Situ juga kadang kita menjadi besar kepala, salah kaprah, lupa diri, macam-macam. Karena apa? Guru itu nggak pernah salah, benar terus. Ya, ketika salah pun nggak ada yang berani tegur. Guru kok ditegur ya kan? Nggak ada yang berani tegur. Jadi ini kita sama-sama belajar lah. Ketika kita menjadi guru, kita punya jemaah, kita punya murid, di situ godaannya sangat halus ya. Godaannya sangat halus. Nanti akan ada satu masa kita itu jenuh, akan ada satu masa kita itu hilang kesabaran, kecewa, apalagi tak puas hati, macam-macam lah. Ketika murid kita itu nggak mengerti, capek diajari nggak pintar-pintar juga, sudah capek diajari nggak paham-paham juga, sudah capek diajari malah lain yang dibikin, lain kita ajarkan, lain pula yang dia buat. Nah di situ ada suatu momen kita itu marah, kita kecewa, kita jadi benci, macam-macam lah. Jadi kita harus kembali kepada apa ya? Hakikat lah. Hakikatnya tugas guru itu apa? Ya. Dapatnya ilmu itu dari siapa? Itu yang harus kita pahami. Kita dapat ilmu dari Allah. Allah yang memberi kepahaman sehingga kita menjadi pintar dan paham. Setelah kita paham, kita pun mengajarkan kepada orang lain. Ketika kita mengajarkan kepada orang lain, tapi orang lain gak paham-paham, di situ kadang amarah kita muncul. Di situ terkadang kita menjadi kecewa. Ini kok murid ini diajarin nggak sama frekuensinya, beda frekuensi. Jadi kita harus paham pada hakikat. Guru itu apa hakikatnya? Ya. Jadi kita sebenarnya itu sejatinya itu nggak bisa merubah orang lain, tidak bisa membuat orang lain jadi pintar, tidak bisa membuat orang lain jadi benar ya. Jadi bang, bagaimana? Yang bisa siapa? Yang bisa merubah itu Allah, yang bisa memberi hidayah itu Allah. Kita ini nggak bisa rubah orang lain. Jadi kalau kita jadi guru, jangan berusaha membuat murid-murid kita pintar. Jangan berusaha membuat murid-murid kita benar. Yang ada sakit hati nanti. Ya. Jadi ini untuk kawan-kawan, untuk saudara-saudaraku, kawan-kawanku yang seperjuangan. Ketika kita sudah menjadi sosok guru, ingat-ingat ini. Ya. Gak boleh kita terlalu keras, harus belajar lunak, harus belajar lembut. Kita harus sadar bahwa yang memberi kepahaman Allah, yang memberi hidayah Allah. Kita ini tugasnya hanya menyampaikan. Jadi kalau tugas kita hanya sekedar menyampaikan, kita gak ada beban. Allah memberi dorongan untuk bersiar, berdakwah, mengajari. Ya udah, ajari. Ya Allah, aku mengajari sebulan karena Engkau ya Allah, karena dorongan darimu ya Allah, karena perintahmu ya Allah.
Apa perintahnya? Allah memberi kita kepahaman. Ketika Allah memberi kepahaman, pasti ada perintah untuk menyampaikan. Sampaikan. Nah, ketika sudah disampaikan, jangan ada kita berharap masuk kepada mereka. Mereka jadi pintar, mereka jadi benar. Enggak, nanti bawaannya kita marah-marah aja. Kalau seperti itu pasti kita bawaannya marah, sakit hati, dongkol. Jadi kita jangan merasa bisa merubah orang. Ya. Ayatnya udah jelas kok, ya kan? Manalah mungkin engkau membuat orang buta dapat melihat, kata Allah. Ya. Manalah mungkin engkau dapat membuat orang tuli dapat mendengar. Situ udah jelas ayatnya. Jadi orang buta kok dimarah-marahin, ya kan? Orang buta kok kita gondok-gondokin, kita dongkol-dongkolin. Ya, berarti kita lebih buta. Ya, justru orang buta itu harus dengan kelembutan, dituntun. Ini udah buta sombong lagi bang, diarahin nggak mau lagi. Ya itu udah tugas kita. Ya, itu sudah tugas kita. Terus jangan pernah kita itu ada ini satu momen kita itu malas berdakwah. Ya, kita ini sudah dipilih Allah untuk menyampaikan kalam-kalamnya, tapi satu momen, satu titik capek ku ajarin tiap hari, tapi nggak benar-benar juga mereka ini. Akhirnya apa? Malas kita mau dakwah lagi, malas kita mau menyampaikan lagi. Jangan sampai nanti terjadi seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus itu karena umatnya nggak mau dengar, dia tinggalkan. Akhirnya apa? Gelap dimakan ikan ya. Ya, kita pun bisa seperti itu. Saya udah rasa. Ketika saya bilang aku tutup semua ilmu, nggak mau lagi aku ngajar, nggak mau lagi aku berbagi, nggak ada guna. Diajarin tiap hari juga nggak paham-paham ini. Langsung saya dimakan ikan saya. Berarti apa bang dimakan ikan? Ya gelap dalam kehidupan saya. Disitulah kita jadi ngeri-ngeri sedap juga ya kan. Ternyata ini pilihan ini. Kalau sudah Allah yang pilih, janganlah kita berlari, janganlah kita tidak mau. Namanya Allah yang pilih, Allah yang perintah. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu ada tuh momen-momen tertentu seperti itu. Tahap pertama kesel, marah. Ya. Terus tidak ada lagi, ada momen-momen orang gak mau belajar lagi sama kita. Ketika orang diajarin gak mau, dayanya gak ada, di situ kita kadang udahlah gak mau lagi aku ngajar. Atau juga mereka tidak sungguh-sungguh belajar, ya kan. Nah itu kadang kita berhenti tuh, gak mau lagi kita. Kalau kita berhenti, siap-siap dibanting, ya. Dibanting kita itu. Makanya yang seperti ini kita saling sharing lah, saling berbagi ya. Banyak juga teman-teman yang lain yang sudah mulai ada pengikutnya, sudah mulai ada yang belajar sama kita, sudah ada yang berguru sama kita ya. Tugas kita hanya menyampaikan. Mau dia benar, mau dia paham atau nggak paham, kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah menjalankan tugas, sudah itu aja. Jadi kita nggak ada beban, nggak ada sakit hati, nggak ada gondok, nggak ada dongkol, ya. Enak kita. Ada prosesnya seperti itu. Semua orang akan merasakan, ya. Awal-awalnya itu kita penuh amarah, kesel, dongkol. Nah, kok lama kali diajarin tiap hari nggak jadi-jadi ya kan. Kadang udah gondok juga kita, ya kan? Ada momen-momen seperti itu tuh. Ya itu perjalanan itu namanya. Sampai puncak, apa puncaknya bang? Nggak mau lagi aku dakwah, merajuk kita. Nggak ada guna aku dakwah kayak gini. Wajarin juga nggak jadi-jadi ya kan. Akhirnya merajuk kita, tak mau lagi dakwah.
Jangan sampai terjadi tuh kisah Nabi Yunus itu di kehidupan kita. Langsung gelap ya, makan ikan kita langsung. Jadi ini memang udah pilihan. Yang begini-begini pilihan ini. Kalau kita sudah, itulah yang dibilang khalifah itu. Menjadi khalifah di muka bumi itu. Allah sudah tugaskan kita masing-masing tugasnya itu. Kalau udah perintahnya begitu, ya udah jalanin. Mau paham nggak paham ya kembalikan pada Allah. Jangan pula kita kesel, dongkol ya. Jadi untuk teman-temanku, saudara-saudaraku seperjalanan yang sudah mulai punya murid, yang sudah mulai ada pengikut, ya banyak-banyak sabar ya. Kita jadi penyampai saja. Aku hanya menyampaikan saja, bukan memaksa orang bisa seperti kita. Nggak bisa orang. Kita ajarkan ini, ajarkan itu harus seperti kita, nggak bisa. Itu juga hidayah juga dari Allah ya. Jadi yang mengenai guru ini juga jarang orang buka ya kan. Perjalanan jadi guru, apalagi sandungan kerikil yang dihadapi ya kan, sepak terjangnya seperti apa, jatuh bangunnya seperti apa, jarang orang mau buka ini ya. Ketika kita sudah mencapai yang namanya popularitas, mulai dikenal orang, mulai diikuti orang, mulai disanjung orang, mulai diagungkan, dielu-elukan, itu hati-hati itu virus itu ya. Jangan sampai kita lebih cinta itu daripada Allah. Gampang tuh Allah memuliakan, gampang pula Allah menghinakan. Makanya banyak tuh yang terkenal anjlok langsung, jatuh langsung. Kenapa? Itu yang lebih dia cintai. Jadi kalau kita sebagai yang namanya khalifah sudah ditugaskan oleh Allah, jangan ada kepentingan diri ya. Ini tak lain dan tak hanya karena Allah, bukan karena untukku, gitu aja. Hati kita harus netral, zero, nol ego. Jadi nggak ada kepentingan diri ya. Oke, untuk sahabatku, saudaraku, sama-sama kita berjuang terus, belajar terus. Tetaplah jadi diri sendiri, nggak usah lihat orang lain, nggak usah ingin seperti orang lain, jadilah diri sendiri. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.